Hai Claudizen, ketemu lagi bareng aku, Sarah Mutia. Kecanggihan inovasi dan teknologi saat ini juga tidak terlepas dari adanya software open source. Open source software atau OSS merupakan perangkat lunak komputer yang didistribusikan dengan kode sumbernya dan juga tersedia untuk dimodifikasi. Itu berarti biasanya termasuk lisensi bagi pemrogram untuk mengubah perangkat lunak dengan cara apapun, baik itu untuk memperbaiki bug, meningkatkan fungsi, atau menyesuaikan perangkat lunak agar sesuai dengan kebutuhan sendiri. Nah, kalau closed source gimana ya? Pada era modern, penuh teknologi dan otomatisasi, perangkat lunak semakin banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk meringkas banyak hal sehingga lebih efisien dan praktis. Namun apapun jenis penggunaan yang dimiliki perangkat lunak atau software, dua jenis yang umumnya dipakai adalah closed source dan open source. Perangkat lunak tertutup adalah perangkat lunak yang menyimpan kode sumber dengan aman dan terenkripsi, di mana ini berarti para pengguna umum tidak dapat menyalin, memodifikasi, atau menghapus bagian dari kode tanpa beberapa jenis konsekuensi, termasuk dapat membatalkan garansi hingga akibat hukum yang serius. Selanjutnya, open source software. Berbanding terbalik dengan closed source, open source malah memberikan keleluasaan dan memungkinkan pengguna untuk menyalin, memodifikasi, atau menghapus bagian dari kode di bawah kebijaksanaan mereka sendiri. Bahkan, pengguna dapat menggunakan fungsi sumber terbuka pada program mereka sendiri dengan bebas tanpa konsekuensi. Demand yang tinggi membuat pasaran untuk perangkat lunak open source dan closed source menjadi cukup kompetitif. Perbedaan yang mendasar mungkin terletak pada harga, di mana open source dapat digunakan secara gratis jika dibandingkan dengan closed source. Meski demikian, sesuai yang dibayarkan, maka pengguna yang memilih closed source tentunya akan mendapatkan dukungan kepercayaan pelanggan yang menggunakan software dan aplikasi mereka nantinya. Sebaliknya, open source yang didapat secara gratis tentu tidak bisa menawarkan opsi terbaik, yang meski demikian, pengembang masih bisa mengandalkan dukungan komunitas jika terjadi masalah dan kegagalan. Pengembang akan memiliki kendali penuh atas setiap aspek desain situs mereka, berkat menggunakan kode sumber terbuka. Pengembang juga dapat mengembangkan ide mereka lebih jauh lagi, sehingga ketika bisnis yang menggunakan jenis software ini berkembang, maka juga akan berpengaruh pada penjualan bulanan yang ikut meningkat. Bahkan dengan pengembangan yang signifikan sekalipun, pengembang tidak akan dikenakan biaya lebih untuk volume penjualan mereka meningkat. Di sisi sebaliknya, perangkat lunak sumber tertutup lebih mudah digunakan untuk pemula atau mereka yang tidak tahu cara membuat kode. Selain itu, situs web sumber tertutup lebih mudah dan lebih cepat untuk disiapkan, meski memang ada biaya yang harus kamu keluarkan untuk kemudahan ini. Nah, gimana Claudizen? Udah lebih paham kan perbedaan open source dan closed source? Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kamu ya Claudizen. Kalau kamu punya pertanyaan tentang video ini, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe YouTube ID Cloud House biar kamu gak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.